dan Pak Mugeng sudah ikut review. Intinya di dalam solusinya nanti kita mengharap kondisi yang diharapkan itu ada 4 itu. Adanya regulasi manajemen pengelolaan limbah, ya, kemudian ada sarana prasarana terkait dengan reception facilities itu tadi yang persyaratannya sudah disampaikan oleh Bu Sinta, dan saat ini pun kemarin juga Pak Dian sudah melaporkan ke kita RF apa aja, walaupun RF-nya juga belum optimal digunakan, nanti kita bantu di dalam manajemen terpadu ini, ya. Kemudian yang penting lagi data, ya, data ini tadi siapa yang melaporkan, kemudian bentuk laporannya, termasuk sinkronisasi dengan lingkungan hidup. Kita buat solusinya nanti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu kurang lebih kita selesaikan dalam waktu 3 bulan sampai Desember ini harus sudah selesai, ya. Nah, ini milestone-nya. Kemudian nanti jangka menengahnya itu 2021 dan jangka panjangnya 2022. Kita ingin itu menjadi suatu peraturan menteri yang khusus ditetapkan sebagai manajemen pengelolaan limbah khusus Tanjung Priok. Tapi kita mulai dari internal kita dulu. Forum Ekoport Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini adalah merupakan kegiatan lanjutan dari yang pernah dideklarasikan pada tanggal 20 November tahun 2019. Jadi kita ingin mengingatkan kembali komitmen semua stakeholder yang pernah sama-sama menandatangani untuk menerapkan konsep Ekoport yang sudah disepakati. Jadi kan kayak kalau kita lihat dari paparan para narasumber tadi, kita ini kan kinerjanya masih belum optimal untuk mendapatkan predikat sebagai green port, kan kita belum dapat tuh. Dan dari sisi Kementerian LHK kan juga kita masih di merah ya, di green di area merah. Berharap kita nanti kita bisa mendapatkan label green port. Mudah-mudahan setelah ini kita langsung genjot dengan langkah aksi yang nyata, ya. Yang pertama adalah saya lihat memang persepsi. Masing-masing mempunyai persepsi yang mungkin belum satu, ya. Makanya ini kegiatan ini kita ingin kembali lagi mengingatkan komitmen, kemudian mengambil langkah nyata. Yuk, kayak tadi saya sampaikan bahwa pada saat penilaian di tahun 2021 paling lambat kita harus sudah bisa meningkatkan penilaian. Kalau kemarin hanya dapat berapa? 63%, minimal 85% untuk tahun depan minimal. Dan saya berharap bisa lebih dari itu. Tapi target ini, dan tadi Pak Dir Teknik Pelindo 2 juga sudah menyampaikan komitmennya bahwa tahun depan kita bisa mendapatkan predikat green port. Jadi ini satu komitmen yang luar biasa. Kita harus dukung ke arah sana. Edukasi. Jadi ada kegiatan kita nanti di tahun akhir tahun, kemudian triwulan 2021, setiap triwulan kita akan adakan kegiatan, dan beberapa kegiatan diantaranya adalah bakti sosial. Salah satu contohnya tadi dari dari operator juga sudah menyatakan sepakat untuk memberikan CSR seperti satu program dalam program Kali Bersih. Itu salah satu contoh. Jadi dengan kegiatan bersama melibatkan para masyarakat, kita juga melakukan edukasi, melakukan sosialisasi. Karena di sini memang kita nggak bisa sendirian mengelola pelabuhan ini. Toh tadi kita lihat 13 anak sungai yang masuk memberikan sumbangan sampah ke pelabuhan. Itu kalau kita tidak lakukan, kalau hanya provokasi, hanya memungut sampah, nggak akan selesai itu masalah. Harus dibarengi dengan sosialisasi ke siapa? Masyarakat yang di sekitar sungai. Itu salah satu contoh. Yang lainnya masih banyak lagi nanti kegiatan yang bisa kita agendakan. Ini kapan kira-kira bisa? Green Port 2021 tadi kan Pak Direktur Teknik juga di Bentar juga menyatakan kami siap mensupport dan berkomitmen mendapatkan label Green Port untuk next assessment. Artinya next assessment 2021. Tinggal setahun lagi nih. Sama-sama dipantau ya. Secara finansial adakah anggaran khusus untuk membuat green port tadi, misalnya CSR dulu? Di
pelabuhan di operator sudah ada. Mereka punya namanya anggaran jasa, tetapi untuk peningkatan ini kapasitas sebagai pelabuhan yang menerapkan konsep Ecoport, pasti mereka ada operasional lagi, bukan di CSR ya. Seperti kita juga nanti akan saya sudah minta kepada Bu Kabakti untuk menganggarkan ulang satu ISO 14001/2015, dan tadi sudah saya sampaikan juga kepada para stakeholder, operator terminal, anggarkan dan dokumentasinya disiapkan, persiapan untuk audit di 2021, karena kan nggak bisa langsung diaudit dokumen belum siap kan itu. Dan itu hampir semua operator juga sudah memberikan support melalui WA. Salah satu contohnya adalah MAL, PT MAL itu. Terus Pak, siap Pak, kita siap menganggarkan dan kita siap untuk 2021 ISO 14001, itu salah satunya. Itu sudah berjalan dengan beliau ketika membuat kebijakan, didukung seperti itu ketika kita mengajukan proposal di RKKL, beliau pasti menyetujui. Tinggal kita nih, memang kembali kepada kita, kembali saya, kembali ke teman-teman di penganggaran yang merencanakan. Kalau nggak direncanakan kan Pak Didi juga nggak tahu. Nah seperti itu. Ya. Baik, yang lain? Ya, masih ya. Mohon dukungannya terus dipantau. Mudah-mudahan sukses. Oke. Siap. Kalau nggak dipantau kita juga mungkin lupa-lupa. Siap, Pak. Ya. Siap. Masih. Intinya di dalam solusinya nanti kita mengharap kondisi yang diharapkan itu ada 4, adanya regulasi manajemen pengelolaan limbah, ya, kemudian ada sarana-prasarana terkait dengan reservoir facilities itu tadi yang persyaratannya sudah disampaikan oleh Bu Sinta, dan saat ini pun kemarin juga Pak Dian sudah melaporkan ke kita RF apa aja, walaupun RF-nya juga belum optimal digunakan, nanti kita bantu di dalam manajemen terpadu ini, ya. Kemudian yang penting lagi data. Ya, data ini tadi, siapa yang melaporkan, kemudian bentuk laporannya, termasuk sinkronisasi dengan lingkungan hidup. Kita buat solusinya nanti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ini kurang lebih kita selesaikan dalam waktu 3 bulan sampai Desember ini harus sudah selesai. Ya, nah ini milestone-nya. Kemudian nanti jangka menengahnya itu 2021.